Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya buatkan video langkah-langkah membuat aktivitas dan menyisipkan soal pada kegiatan PSAS tahun 2024 di LMS SMPN 1 Atap Cikawau. Langkah pertama adalah masuk ke browser. Lalu masuk ke website SMPN 1 Atap Cikawao.sch.id. Pada bagian bawah, klik pada tombol LMS. Lalu klik masuk. Lalu masuk dengan user, nama lengkap tanpa spasi seluruhnya huruf kecil, dan passwordnya guru@npsn atau guru@20251876. G-nya kapital. Klik tombol masuk. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, klik kursusku. Ya, ini akan muncul mata pelajaran yang kita ampu ya dengan kelasnya, kelas dan mapel, lalu pilih salah satu mapel dan kelas yang akan kita masukkan aktivitas PSAS dan soal. Jadi nanti langkah-langkahnya berlaku untuk setiap kelas ya. Jadi diulang untuk kelas-kelas yang lain. Kita coba pilih satu dulu. Saya contohkan misalkan informatika kelas 7 diklik. Sini akan muncul PSAS tahun 2024. Lalu hidupkan mode edit. Klik tambahkan aktivitas atau sumber. Pilih kuis. Ketikkan nama kuisnya. Informatika kelas 7 misalkan. Lalu atur waktu pengerjaannya sesuai dengan jadwal. Informatika 7 Desember 9.30 sampai jam 11. Berarti kuis dimulainya tanggal 7 Desember mulai jam 9.30. 9.30. Untuk tutup kuisnya diaktifkan dengan tanggal yang sama. Hanya jamnya boleh melebihi batas waktu dari jadwal. Jadi kalau ada gangguan nanti masih tetap bisa dibuka, masih tetap bisa dikerjakan. Ya, boleh jam 5 sore atau jam 3 sore silakan. Nah, waktu pengerjaannya kita aktifkan misalkan 90 menit. Itu untuk waktu pengerjaan, lalu kita masuk ke bagian nilai. Diizinkan mengerjakan tidak terbatas ganti dengan 1 kali. Tata letak halaman baru, kalau saya pilih tiap soal untuk tiap halaman. Ya, jadi satu soal, satu halaman. Perilaku soal, acak dalam soal, ini silakan. Mau diacak boleh, tidak juga silakan. Tergantung Bapak dan Ibu. Opsi review, ini semua checklist dinonaktifkan. Lalu masuk ke tampilan, nilai digit dibuat 0. Ya, nah, jadi itu pengaturan yang dilakukan pada aktivitas PSAS. Jadi hanya umum, waktu pengerjaan, nilai, tata letak, perilaku, dan opsi review. Oh ya, tampilan. Yang lainnya tidak ada perubahan. Jadi sampai tampilan. Setelah itu simpan dan kembali ke kursus.
Oke, sudah muncul informatika kelas 7, waktunya juga sudah muncul. Sekarang untuk menambahkan soal, klik pada aktivitas yang kita buat. Setelah itu tambahkan soal. Nilai maksimumnya kita isi dengan 100, lalu simpan. Klik tambah dari bank soal. Setelah itu cari soal sesuai dengan mata pelajaran. Nah, soal PSIS Informatika kelas 7 2024, jumlah soalnya 50. Diklik, lalu klik terapkan filter. Ya, di sini ada 5 soal terbagi dalam 3 halaman. Satu halamannya hanya bisa memuat 20 soal. Ya, jadi kita masukkan 20 dulu dengan klik checklist yang ada di atas, checklist massal, lalu tambahkan soal terpilih pada kuis. Nah, ini baru masuk 20, berarti 30 lagi lakukan hal yang sama, tambah dari bank soal, terapkan filter, masuk ke halaman kedua. Lakukan hal yang sama, checklist lagi, checklist massal, tambahkan lagi. Nah, ini sudah masuk 40, berarti 10 lagi. Tambah lagi dari bank soal, terapkan filter, masuk ke halaman ketiga, checklist lagi, tambahkan soal. Ya, nah, ini sudah masuk 50 soal. Nah, ini kalau bagian antar soal tandanya silang, berarti satu soal satu halaman. Nah, kalau bagian yang memisahkan soalnya seperti ini, berarti satu halaman memuat beberapa soal. Kalau ingin dibuat satu halaman satu soal, kita pilih tata halaman, tata dengan satu soal per halaman. Ya, klik cari. Nah, ini sudah berubah menjadi tanda silang. Berarti satu soal untuk satu halaman, berarti nantinya akan ada 50 halaman. Ya, fungsinya untuk apa? Ini untuk mengakomodir kalau ada teks yang memuat beberapa soal. Misalkan dalam bahasa Inggris ada teks untuk soal nomor 1 sampai 3 itu boleh digabung berarti satu halaman 3 soal. Ya. Setelah itu simpan kembali. Soal sudah masuk sebanyak 50 soal. Sekarang kita coba pratinjau atau review. Ya, klik pratinjau. Jadi hasilnya nanti di tampilan siswa seperti apa. Pilih pratinjau kuis, mulai mengerjakan. Ini tampilan dari LMS siswa. Jadi siswa mengerjakan seperti ini. Ya, ini bagian navigasi. Ya, soal 4, jadi tiap soal itu tiap halaman. Nah, ini tidak usah diselesaikan ya, hanya untuk mengecek saja apakah sudah benar atau masih ada yang salah pada bagian soal. Oh iya, mohon dicek untuk Bapak dan Ibu apakah soal yang ada di bank soal itu sesuai dengan mapel dan kelasnya. Jadi takutnya saya salah import soal, mapelnya apa, nanti yang ada di bank soal masuknya apa. Mohon itu dicek kembali. Nah, setelah selesai memasukkan soal, berarti kita lakukan hal yang sama, lakukan langkah yang sama untuk mapel yang lain atau kelas yang lain. Ya, langkahnya sama seperti itu. Nah, ketika nanti siswa sudah selesai mengerjakan, untuk mendownload hasil atau nilai,
Langkahnya sama, kita masuk ke kursusku, pilih satu mapel, lalu pilih pada bagian nilai. Nah, jadi nanti di sini akan muncul nilai hasil PSKS kalau siswa sudah mengerjakan. Ya, mungkin itu saja. Kalau ada yang belum dipahami, boleh nanti kita berdiskusi di sekolah atau bertanya langsung melalui WA. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.